selamat datang kembali kawan kata di channel Kata Kerja. Konten hari ini tuh akan berbeda dengan beberapa kontennya kita. Yang biasanya kita ngulas tentang perjalanan traveling, kemudian opini-opini di jalanan. Nah, kayaknya sekarang ini ada konten baru yang namanya Tong Kosong Podcast isinya. Sekarang ini saya ada di Tanah Toraja dengan manusia-manusia ajaib dari Toraja. Ya saya bilang ajaib karena saya kayaknya agak jarang mendapatkan anak-anak muda dengan kekuatan power yang seperti ini di Toraja. Kayaknya ada Pandoli. Mungkin sih teman-teman bisa memperkenalkan dirinya. Dari samping kirinya kita kayak personel band saja. Tidak ada vokalis. Posisi kirinya saya siapa? Saya Bobby. Bobby. Aktivitas sehari-hari Om? Jual kopi. Jual kopi. Asli. Kalau kawan kata datang ke Tanah Toraja, ada satu tempat kedai kopi yang menarik, Rock Coffee. Foundernya adalah Om Bobby ini. Ya nanti kita akan ulas. Ada session tersendiri untuk Rock Coffee itu apa? Asik. Thank you. Selanjutnya mbaknya? Oke, halo, itu Alisa ya. Saya PB, sehariannya freelance, mostly freelance writer sih. Jadi penulis lepas, namanya berarti ya literasi dan literaturnya untuk Toraja itu bahasa itu. Jadi kalau mau belajar tentang Toraja bagaimana? Kayaknya hubungi Mbak ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Masih sambil belajar juga, kan sambil ini lah, research juga. Ya. Abangnya? Abangnya tukang bakso. Wah, tukang bakso. Garing. Kalau saya Riksi yang di Arizona bisa dipanggil Riksi. Kesehariannya itu ngajar Kak, ngajar khusus drum. Oh musik. Ya musik. Musisi. Iya, bisa dibilang seperti itu. Terus sampingan ngajar ada ini, usaha cuci sepatu. Oke. Ya, itu ya tambah-tambah cuan. Kayaknya temannya Om Tirta ya. Ya, dia salah satu influencer lah. Asik. Inspirasi. Satu anak muda lagi yang keren. Om Pandi ya? Iya. Itu kayak gini. Sudah punya pacar? Belum. Kawan kata lihat ada satu bibit unggul dari Tanah Toraja. Pengen foto untuk. Pakang Patunduk. Siapa tahu ada yang berminat untuk menjadi labuan hatinya Om Pandi. Ada di kontaknya nanti di deskripsinya nanti saya simpan untuk kontaknya. Ya kayak gini kawan kata. Saya sih terima kasih kita bisa dapat nongkrong sama-sama diskusi, ditemani seteko teh ini dan cangkir kosong ini untuk berdiskusi. Identiknya anak muda Toraja itu kan orang-orang perantau semua. Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang mayoritas. Sekarang ada di depanku ini adalah 4 orang yang tetap bertahan untuk tetap ada di Tanah Toraja. Apa menjadi alasan mendasarnya kawan-kawan sebenarnya untuk saya tetap mau jaga kampung? Dipanggil orang tua pulang. Jawaban yang terlalu jujur. Kita butuh sebenarnya sedikit. Ada settingan ya, harus disettingkan. Tapi kan dipanggil orang tua pulang, tapi kan ada ini panggilannya juga, panggilan hati juga. Oh, mas harus ngelakuin sesuatu nih buat Toraja. Masa jauh-jauh keluar Toraja dibiayain sama orang tua, tapi kita nggak bisa kasih kontribusi kan buat daerah. Tapi susah juga kan di Toraja. Ya, sebenarnya nggak susah sih Kak. Bagaimana ya mau lanjut langsung? Iya. Kalau saya kenapa? Sebenarnya kemarin sempat di luar, cuma ya karena pandemi balik terus nggak bisa beraktivitas di luar, ini balik habis itu ya ke Toraja. Nah lihat di Toraja ternyata potensinya besar bang, banyak rincis sama anak muda. Akhirnya memilih dan memutuskan untuk ini saya stay di sini gitu. Sorry, biasanya anak muda Toraja itu akan berpikir seperti ini. Apa sih peluang yang ada di Toraja? Pulang kampung untuk bertani,
gue melihara babi. That's all. Nggak ada something yang apa yang teman-teman harapkan sebenarnya di Tanah Toraja? Sebenarnya gini bang, kalau dari saya pribadi lihat tempat-tempat yang ada di luar, kondisinya Toraja itu besar karena kata pariwisata itu lengket dengan Toraja dan itu tidak bisa dihapuskan. Oke. Nah, di kondisi sekarang pariwisata itu lagi lagi step di Toraja sendiri ya, lagi tahap untuk mau lebih berkembang lagi. Karena ada dukungan dari lagi sudah ada bandara. Terus yang kedua ya banyak hal-hal yang saya lihat di luar itu masih belum ada di sini. Makanya saya bilang potensinya sebenarnya besar, apalagi untuk teman-teman yang bergerak di industri kreatif. Nah, Om kan salah satunya yang memang bergelut di bersifat seperti musik kan industri kreatif juga. Ya, betul. Ya. Peluangnya menurut Anda sendiri memang ada kan di Toraja? Nah itu dia bang, sebenarnya kalau kita bicara peluang musiknya sendiri itu harus kita ada korelasinya. Kalau kita cuma mau ngobrol musik itu ada peluangnya atau tidak, terus yang dibahas ini musik secara musiknya saja, itu mungkin agak susah. Jadi memang ini butuh item-item pendukung. Jadi misal hal-hal kreatif lainnya termasuk UMKM atau lokal apa sih namanya? UMKM sama usaha kreatif lokal itu kan sama kalau menurutku. Nah itu bisa jadi bahan pendukung juga. Kalau dari saya pribadi lihat musik itu malah bukan hal yang harus itu yang dikejar, malah si musik ini jadi trigger sebenarnya untuk mendukung hal-hal lain. Iya, kayak gitu bang. Jadi gerbang untuk selain itu ya. Iya betul. Koneksi yang lain yang bakal. Iya betul sekali bang. Karena salah satu hiburan yang paling banyak menarik perhatian ya musik. Dan karena adanya musik kegiatan bisa jalan, karena adanya kegiatan hal-hal lain di luar itu bisa nimbrung ke dalam. Contohnya kayak UMKM, terus teman-teman pekerja seni yang lainnya bisa masuk ke dalam juga. Yang saya bilang sebenarnya potensinya besar, tinggal bagaimana caranya anak mudanya sekolah itu. Iya betul sekali. Betul. Nah kalau dari Om Bobi sendiri, Om Bobi ini kan kayak model punya semacam rock coffee itu kan kayak model tempat nongkrong inkubator orang-orang kreatif sebenarnya di dalamnya. Tujuannya itu sih. Tujuan sebenarnya goalnya itu larinya ke sana. Dikemas dalam bentuk kedai. Karena kayak gini, saya nge-follow Instagramnya Rokovic, saya agak bingung. Ini orang jualan kopi kah, atau jualan musik kah, atau jualan apa sebenarnya ini? Ya, ternyata kemarin saya jalan ngobrol diskusi. Oh, ada cara pandang berbedanya Om Bobi sehingga dia tetap bertahan di Toraja ini. Apa harapannya sebenarnya Om Bobi untuk sebuah kedai kopi? Nah, karena dari kedai kopi kita bisa ngobrol, kita bisa ketemu, kita bisa membuat sesuatu dari situ, dari ngobrol. Nah, kopi sendiri sebenarnya tujuan utamanya sebenarnya apa sih? Cari duit. Ya, salah satunya untuk bertani itu. Kita tidak muluk-muluk, kita butuh. Ya betul, kita masih butuh Realistis. Betul. Tapi ada sisi yang lainnya yang menjadi sisi lainnya ya itu nih ada maksud sendiri, ada tujuan yang mau saya buat khususnya di Circle Makali dulu, Tanah Toraja. Bagaimana caranya supaya teman-teman kembali lagi ke Toraja, buat sesuatu di Toraja, jangan sekedar keluar pulang hanya untuk party, kembali lagi cari uang, pulang lagi untuk party. Nah sebenarnya ya usia saya di masa-masa produktifnya ya, kembali pula, makanya saya buat itu nih rock kopi supaya teman-teman yang saya lihat di luar ketika pulang kampung saya bisa ajak sini gua ngopi untuk sharing apa segala macam. targetnya sebenarnya menjadi tempat perubahan. Iya, karena kamu berpikir cuan untuk apa saya di Toraja? Iya, oke. Iya, karena itu yang membuat saya selalu berpikir apa yang membuat teman-teman sebenarnya bertahan
kenapa tidak melakukan seperti teman-teman yang lainnya yang rata-rata anak muda Toraja itu kan pergi merantau, kerja di tambang, jadi pelaut dan segala macam. Kemudian pulang dengan membawa kesuksesannya. Wih, saya bawa uang yang banyak ini teman-teman. Oke, ya betul. Itu asli itu Kak, kalau mau dibahas. Kalau untuk pribadi, kalau kita apalagi namanya masih hidup di zaman kemarin yang masih belum terlalu modern, terus apalagi namanya informasi masih susah kita dapat. Oke, cuma sekarang itu ya kita lihatlah sekarang. Maksudnya hal-hal tidak hanya jadi, kalau menurutku pribadi ya, ini opini pribadi. Tidak hanya PNS, tidak hanya pelaut, tidak hanya orang yang kerja di tambang yang bisa merasakan kesuksesan. Teman-teman yang hidup dari hal-hal kreatif di zaman sekarang bisa juga hidup. Tinggal memang bagaimana caranya kita mengemas, bagaimana caranya kita berrelasi dengan orang lain, bagaimana caranya kita bangun komunikasi dengan orang lain, bagaimana caranya kita bangun satu komunitas atau satu perkumpulan yang memang sehat saling mendukung untuk yaitu industri kreatif itu, biar kita bisa tunjukkan ke orang-orang kalau bisa loh industri kreatif itu hidup. Kita ambil contoh lah di daerah-daerah Jawa, sudah hal yang tabu kalau orang bisa makan dari hal-hal yang kreatif, bahkan sudah menjamur. Nah, kenapa kita tidak bisa buat hal yang sama dengan kayak mereka, atau kita juga sama makan nasi, atau kita juga sama belajar. Nah itu juga yang pengen kalau dari saya sendiri, saya ke teman-teman banyak yang bisa kita lakukan, bahkan usaha-usaha misalnya kayak jual baju, itu kan salah satu hal kreatif. Tinggal bagaimana cara kita mengemas biar bisa menarik orang lebih. Makanya saya bilang memang harus ada korelasi antara aktivitas satu dengan aktivitas lainnya, tidak berdiri sendiri. Misal musik toh saja, misal gambar toh saja, misal usaha-usaha lapakan gitu, usaha lapakan saja. Itu kita jadi satu deh. Pasti pelan-pelan, itu tidak akan instan memang. Mungkin kalau ngobrolnya gampang, tapi kalau yang sudah, cuma di situ ada tantangannya. Kita sama-sama menikmati prosesnya, kita sama-sama belajar. Kalau kita bisa jalan bareng, menurutku pribadi, Toraja mungkin akan jadi salah satu tempat yang menarik selain budayanya. Berarti ada nilai jual lainnya selain Ada nilai jual Banyak. menurutku. Banyak sih sebenarnya. Mbak Beb sendiri melihat apa nilai jual yang ada? Oh banyak. Sebagai seorang penulis kan pasti sering bertemu dengan orang lain, sering meriset sesuatu. Jadi gini, kalau saya pribadi ya, kebetulan ini di 2021 ini tahun kelimanya saya balik ke Toraja. Sempat juga ngalamin yang namanya, kalau kita keluar dari tempatnya kita kan biasa kita bilangnya culture shock ya. Nah, pas balik di tahun 2016 akhir itu ngalamin yang namanya reverse culture shock. Jadi ngerasa asing di tempat saya sebenarnya tumbuh besar. Enggak sih? Oke, berarti teman-teman ini bukan orang yang memang tumbuh lahir, tapi pernah pergi kemudian kembali lagi. Ya, kan kita kebetulan kayak saya sama Rizky kan satu alma mater nih kuliahnya ya di Jawa. Nah, pasti kan budaya yang kita dapatkan pas dari Jawa terus mau ke sini tuh jadi ada sesuatu yang berubah lagi. Nah, culture shock lagi kan, kayak gitu. Tapi ini namanya reverse, karena sebenarnya kita sudah tahu budayanya itu, tapi kita shock dengan culture itu. Nah, itu untuk beradaptasi dengan situasi itu aja mungkin saya hampir 1 tahun lebih sampai akhirnya kayak bisa, apalagi kayak saya perempuan ya, saya tatoan, bukan budaya orang Toraja sekali, kan? Tapi yang di sini yang saya coba tunjukkan ke teman-teman anak muda sama orang-orang tua di sini adalah, even though saya seperti ini, saya bisa kok berprestasi, saya bisa berkarya, saya bisa punya banyak teman. Saya tidak tanda kutip perempuan nakal seperti yang orang biasa bilang. Apa kan ngomong kayak gini? Maksudnya ya. Jadi terus kan selama berapa tahun ini saya juga selain nulis itu aktif di kegiatan kerelawanan gitu. Jadi bikin suatu gerakan sukarela, kayak ikut Indonesia Mengajar, jadi inisiator kelas inspirasi dan ruang berbagi ilmu juga di sini. Nah, di situ saya banyak belajar,
sebelum kita mengubah apa ya, kayak banyak hal di Toraja, yang paling utama, yang paling pertama harus kita ubah itu sebelumnya adalah kualitas sumber daya manusianya dulu. Dari mana? Dari anak muda. Nah, anak mudanya udah paham sejauh mana nggak kita bisa mengembangkan potensi, sama kayak yang dibilang sama si tadi. Banyak kan yang sesuatu yang bisa kita kembangkan di sini. Kenapa teman-teman harus susah-susah jadi orang apa ya, jadi pekerja buat orang lain di luar sana, di saat sebenarnya kamu bisa jadi bos sendiri di rumah kamu di sini. Cuman ya itu caranya gimana? Perbanyak link, banyak belajar dari luar, dari ini, supaya kamu tahu gimana mengadaptasikan itu di Toraja. Itu sebenarnya adalah kerinduan kita ini, dan mungkin kerinduan yang sama itu yang akhirnya mempertemukan kita beberapa tahun ini ya, sekitar 1 tahun ini. Mulai berkolaborasi dalam banyak hal, jadi nggak cuma kalau dulu teman-teman di sini tuh biasanya musik ya udah musik aja kayak gitu. Apalagi ya biasanya kayak yang paling ramai sementara musik. Paling umum itu kan musik ya, paling ramai itu musik. Tapi sekarang kita mencoba untuk kayak nggak cuma musik, tapi ya itu anak muda juga harus selain kreatif harus produktif juga, harus inovatif juga. Harus realistis juga. Realistis juga. Kayak macam ini, kita nggak mungkin kan kita ya ngongkot tapi nggak ada duit kayak gitu, ya kan? Tapi gimana caranya supaya macam nih ya, aku sendiri juga punya usaha pribadi. Bobby punya usaha pribadi, Dixie punya usaha pribadi, kan? Itu gimana caranya supaya kita tuh saling bantu, promosiin ini tuh ya usaha ya, juga promosiin kayak gitu. Tapi itu apa ya, nggak ada ininya sih, pokoknya tetap enak untuk saling support gitu ya. Ini yang untuk pribadi saya kalau untuk masalah potensi sendiri, apa potensi di Toraja sendiri tadi yang seperti yang aku bilang di awal adalah Toraja itu dikenalnya sebagai destinasi pariwisata yang berbudaya, dianggap sebagai budaya yang menarik di luar sana, terus punya alam yang menarik, dan itu tidak akan bisa hilang kalau menurutku pribadi. Nah, di luar itu kita harus punya satu lagi kalau menurutku pribadi, yaitu hal yang kreatif, karena tidak selamanya kita, ibarat kalau kita ngomong masalah marketing ya, atau target pasar, semakin luas target pasarnya kan semakin ramai yang datang. Nah, contoh kayak budaya, tidak selamanya anak muda tertarik sama budaya, orang tertarik. Dan range usianya itu biasanya 30 ke atas, yang memang muda-muda kadang kurang tertarik dengan hal yang seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita tarik mereka? Coba sibukkan yang hal kreatif. Oke. Makanya event apa ya? Kandora Fair ya? Kandora Fair ini teman-teman yang galakan atau belum sih. Sebenarnya baru ngobrol sama ketua-ketua yang ada di Kandora. Jadi ngobrol, sharing, terus itulah. Kita juga coba berusaha untuk bagaimana caranya bisa menyinkronkan dua zaman yang berbeda ini. Iya, karena kan sempat juga ada tuh Pak, apa namanya, kita tahu ya, pokoknya katanya Toraja itu sempat ada di posisi pariwisata terbaik, Bali nomor 2 lah. Pokoknya dia masuk 10 besar. 10 besar. Ya, tapi saat itu yang keluar kan orang-orang tuanya. Orang-orang tua pada saat itu menurutku pribadi mereka keren. Karena bagaimana mereka bisa kemas budaya itu jadi menarik di mata orang luar. Nah, kalau itu mau diterapkan di zaman sekarang, kalau menurutku pribadi mungkin harus ada inovasi. Kurang. Ya, betul itu. Jadi ya butuh anak muda, karena orang tua pada zamannya itu kan mereka masih muda. Ya. Dia tidak tahu dengan kondisi yang sekarang kebutuhan pasarnya sebenarnya Betul apa. sekali. Nah, contohnya kayak gini ya, kan sempat juga bantuin kakak sebuah penelitian nih tentang pariwisata di Toraja kan. Jadi kayak gini, kita lihatlah, kita anak-anak muda yang suka traveling juga kan, suka jalan-jalan juga kan. Bang Jaka juga pasti kan. Apa sih yang Bang Jaka mau tahu dari suatu tempat? Nah, kita harus paham itu konsumennya mau apa sih. Jadi kita juga kalau apa ya, sebisa mungkin nih di suatu tempat kita punya banyak potensi, kita punya banyak
destinasi. Why kita kumpulkan ini cocok loh untuk wisata keluarga. Ini cocok loh untuk wisata yang menantang adrenalin. Ini cocok loh untuk wisata yang kamu cuma mau hangout tapi tahu budaya gitu. Nah, itu yang kita coba. Maksudnya itu sebenarnya adalah PR besarnya kita di sini sih anak muda. Ada ide apa nggak gitu? Jadi teman-teman paham sebenarnya terjadi ketakutan terhadap potensi wisatanya Toraja nanti akan meredup karena merasa pengunjung itu akan merasa bosan. Ya ini lagi datang ke KTKSU, ke Londa, Lolai, kemudian muter itu lagi. Tidak ada warna baru yang ada. Banyak yang lain, maksudnya kamu mau wisata khusus untuk air aja gitu. Ada. Climbing ada. Bisa. Tapi orang luar sana tahu nggak? Nggak kan, belum semua kan. Itu yang kayak kita coba deh bikin event yang cocok untuk di Kandora itu untuk memperkenalkan wisatanya apa kayak gitu. Karena saya sebagai orang di luar dari Toraja pun saya tadi sempat agak kaget. Tadi cuma diajak jalan sama Om Fadli sama Bobby. Oh ternyata ada Kandora juga ya, ada gunung yang lain juga ya, ada ternyata potensi wisata yang lain juga ya. Itu aja. Kenapa ini tidak dijadikan barang jualan juga sama orang-orang nih. Apalagi kan anak-anak muda sekarang banyak yang suka pergi camping Camping, kan. Mas Fandi kan lebih paham yang kayak gitu. Mungkin pertanyaannya saya akan bertanya kepada Om Fadli yang terlalu sabar gitu. Bang, menurut kita sebesar apa sih potensi wisatanya ini yang Kandora? Apa yang buat keren ini Kandora? Apa yang membuat saya sebagai orang awam ini harus datang ke Kandora sebagai suatu destinasi baru? Jadi sebagai bapak penjaga alam di Kandora. Tadi saya ngerebek pasangan cewek cowok yang tiba-tiba melancong tiba-tiba. Ada, makanya saya bilang, why, kalian sedang berbuat apa di sini? Berbuat apa di sini? Nah, jasa. Enggak tadi, saya suka Bang Pandi langsung tegur, makanya bilang, ada kayak rasa pertanggungjawaban sebagai orang sini, masyarakat sini, untuk mempertanyakan, apa di sini? Guys, itu membuatnya menarik untuk orang betul-betul dia jaga dia punya kampung. Makanya pertanyaanku, sebenarnya apa sih daya tariknya Kandora? Kenapa saya harus datang ke sini, Bang? Dari sejarah itu manusia pertama itu turun dari Gunung Kandora. Manusia Namanya. Jadi kayak ada mitologian gitu. Siapa ya kalau kita bicaranya kayak model si Thor, Asgard tiba-tiba turun ses. Ya turunnya di sini di Kandora. Mitologinya. Tapi ya, sebenarnya Kandora punya potensi yang besar. Kemarin saja waktu saya di Salatiga itu ada sempat kelihatan desa wisata. Dia tidak punya cerita yang unik, dia tidak punya memang hal yang menarik, tapi orang-orang situ bisa menciptakan hal-hal yang menarik. Contoh kayak ada ayunan-ayunan mereka bikin, terus ada musik-musik daerahnya kan kalau di Jawa sana dangdutan toh, nah mereka itu pakai gendang, pakai angklung, jadi ada hiburannya memang. Padahal di situ maksudnya tidak, contoh kayak di Kandora itu ada ceritanya, terus ada gunungnya, terus ada situs-situs bersejarahnya. Dan di sana itu mereka tidak ada sama sekali, dan mereka bisa adakan sesuatu yang menarik. Nah, kenapa kita di sini tidak? Padahal memang sudah ada, tinggal diklik, tinggal dikurang saja. Nah, makanya kalau saya pribadi, ini opini lagi. Sebenarnya teman-teman muda itu bisa buat sesuatu bersama dengan teman-teman atau masyarakat yang ada di sini. Itu juga kan untuk kebaikan daerah. Jangan terlalu berharap dengan pariwisata, karena pariwisata juga punya hal-hal yang memang mereka sudah susun. Ada plotnya. Iya, ada plotnya. Jadi kita memang tidak salahkan juga, karena memang mereka punya sistem apa yang harus enggak serta merta tiba-tiba kita mengajukan, oke kita langsung urus, oke kita langsung ini, kan mereka perlu pertimbangan. Iya, ada tahapannya. Makanya saya bilang memang cara yang paling menarik kalau menurutku ya kita gerak saja dulu. Bagaimana cara kita gerak biar asik, kita banyak relasi, komunikasi sama orang lain. Jangan terlalu tertutup untuk ngobrol dengan orang yang mungkin ada di tongkrongan sebelah. Siapa tahu kita bisa dapat pelajaran yang menarik dari tongkrongan sebelah. Nah itu dia yang perlu jadi
pelajaran untuk teman-teman yang ada di sini. Sebenarnya sudah ada yang berat, cuma akan lebih cepat waktunya kalau kita bisa sama-sama serentak langsung gitu. Apa kontribusi nyatanya teman-teman yang sudah teman-teman lakukan? Kita kan sudah berbicara tentang ternyata sudah ada potensi wisata, sudah ada potensi segala macam. Langkah nyata apa yang teman-teman sudah? Oke. Kalau langkahnya kita sudah, kalau gerak kita sudah gerak. Cuma kalau untuk masalah kontribusi besar, apa sih kontribusi yang kalian berikan buat tempatnya masih belum. Karena itu kita bilang kita sementara berproses. Kontribusi itu tidak akan serta-merta bisa datang dalam 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, itu semua butuh proses. Mungkin kita akan nikmati 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan mungkin. Sekarang kita diskusi masalah tentang sudut pandangnya teman-teman melihat pemerintah. Mungkin agak sedikit berat teman-teman bicara tentang Bung Bobi semangat untuk bahas Republik ini dan negara. Kayaknya saya menyerah. Pencatatan kamera bang, ada kanan, kiri. Ampun takut. Dengan semua yang teman-teman punya mimpi, punya harapan, sudah sampai sejauh mana sih supportnya pemerintah untuk teman-teman? Ibu, dengan hormat saya persilakan apa supportnya pemerintah? Support pemerintah masalahnya tuh habis Kak Menanya gara-gara pemerintah jadi ya. Kalau saya pribadi ya, kebetulan sempat bermitra dengan pemerintah daerah waktu itu beberapa tahun yang lalu. Kalau dibilang kontribusinya untuk gerakan-gerakan anak muda, apa sih? Biasa aja kak. Apa ya? Paling sebenarnya kita kayak mostly kalau mau bikin kegiatan kan kayak izin. Nah, ada beberapa yang oke lah bisa cepat ngurus izinnya, dan juga yang harus kesana dulu kayak gitu. Dan seperti yang kita tahu, negara kita sangat mengandalkan namanya orang dalam. The power of orang dalam. Nah, tapi sebenarnya kalau dari tujuannya pemerintah itu semuanya baik. Cuma kadang kita bertemu dengan oknum yang salah. Kita bertemu dengan oknum yang tidak paham dengan kemauan kita. Ya, mereka juga tidak paham dengan ini tanggung jawab saya atau ternyata itu yang Pak ini bapak yang harus ACC loh Pak kayak gitu. Tapi ya itulah, itu jadi tantangan kita sendiri sih sebenarnya, karena jangan takut juga ngomong apa yang harus kita memang, ya itu kan memang tanggung jawabnya mereka. Kita juga punya tanggung jawab sih, kita juga punya hak dan kewajiban, mereka juga punya hak dan kewajiban. Kita juga harus paham seperti apa tugas-tugas di pemerintahan itu. Kita harus tahu saat kita mau ngurus izin itu ya jangan ke dinas pertanian kan, kayak gitu kan nggak mungkin, kecuali kalau kamu mau nanam barang mungkin ya ke pertanian gitu ya. Terus kontribusi yang paling nyata nih ya, sebenarnya mereka akan memberikan support. Kalau umpamanya kita memang datang ke mereka, tapi agak susah sih kan. Nah, support di sini kita nggak selalu bilang tentang materi ya. Ya, oke. Ya, perizinan atau apa? Nah, hal-hal kecil, perizinan, memberikan kita ruang yang benar-benar ruang kayak gitu, tempat lah gitu. Tanpa kita harus ya mungkin dikasih diskon lah sedikit untuk bayar pajaknya kayak gitu. Ya kan, umpamanya mau masuk di suatu tempat wisata, kita mau bikin event di situ, ya kasih diskon dikit lah kayak gitu. Kan kita membantu juga nih mendatangkan wisatawan. Kan kayak gitu. Terus kita nggak muluk-muluk kok, selalu saat kita mau datang bawa proposal kalau dibantu, tidak selalu berarti kita mau minta uang. Nggak, berarti yang harus ditekankan cara berpikirnya bapak-bapak dan ibu-ibu kita yang terhormat, bahwa ketika kita datang sih sebenarnya kita bukan selalu tentang uang. Iya, betul sekali itu dia. Bukan tentang uang, bukan. Kita juga butuh izin keramaian, kan kayak gitu. Kita yang izin tempat kayak gitu. Kita cuma butuh itu kadang-kadang, karena
untuk masalah kita anak muda juga kan udah mulai pintar juga lah ya mengolah bagaimana caranya ngepas budget untuk mengadakan sesuatu tuh. Kayak kan saya punya teman untuk yang bisa backup di bagian konsumsi mungkin, jadi bisa di press di situ. Dan maksudnya apa ya, yang berkaitan dengan pemerintahan ya sesuai dengan ininya mereka aja. Macam kemarin ini, aku kasih contoh satu boleh nggak? Satu kegiatan. Ya. Jadi kemarin sempat ada kegiatan internasional sebenarnya ini, World Clean Up Day, kalau pernah dengar, Hari Membersihkan Sedunia. Oke, ya. Nah, itu kita adakan juga di Toraja, Tanah Toraja. Sebenarnya hal kecil yang kita minta bantuan nih dari pemerintah itu adalah pertama, tolong dong mobil sampahnya. Oke. Terus yang kedua, tolong dong izin ke camat atau sekolah-sekolah kalau di hari itu kita mau membersihkan bareng-bareng nih aja. Tapi di saat hari H kita nggak dapat mobil sampah. Kita nggak dapat mobil sampah. Terus juga ada masih, dan saya sebagai koordinator waktu itu ada beberapa kayak lembang atau kepala lurah gitu ya sama camat yang nelfon, Anda penanggung jawabnya. Kok saya nggak tahu ya ada acara ini? Padahal kami sudah bersurat dari beberapa waktu yang lalu sebelumnya. Nah, padahal itulah power pemerintah yang kami butuhkan. Kamu kasih tahu dong anggotamu di bawah sana kalau kami mau masuk di daerahnya buat bikin kegiatan. Ada ini. Itu hal kecil aja yang kita butuh dari pemerintah. Siapa ya? Saya kok merasa agak sedikit fokus dengan sebegini tadi sebenarnya bukan untuk orang lain juga, untuk kalaupun mau bicara tentang segi manfaat, ya tidak ada manfaat luar biasa juga untuk teman-teman kan. Teman-teman ini caleg atau bukan? Bukan ya. 4 orang yang hadir ini hari bukan caleg kan? Kita calon pasangannya hidup orang yang tidak tahu siapa. Kayak gini. Oke lah, kalau misalnya Anda ini adalah calon caleg lah atau apa dalam dunia birokrasi mungkin bakal saling mengklaim tentang suatu program untuk nilai jual pemilu, ya mungkin saja. Tapi itu memang ya power dari bawah yang mau untuk sama-sama melihat Toraja lebih bagus, tapi kok tidak disupport. Sebenarnya mau bilang tidak disupport juga apa ya? Mungkin ya itu tadi kayak dibilang sama Rexi, mereka tidak tahu kalau itu adalah pekerjaan mereka. Mereka nggak paham kalau itu mah. Ya itu oknum-oknumnya kan. Karena saya mikirnya kayak gini kawan-kawan, begitu berat perjuangannya teman-teman ini, mereka sudah menghilangkan mimpi mereka untuk saya mau akan ke tanah rantau dengan berharap bahwa saya akan melakukan perubahan besar di kampung halaman. Tapi ternyata perjuangan itu tidak semudah membalikan telapak. Oh banget, susah sekali. Karena PR terbesarnya adalah merubah pola pikir bapak-bapak dan ibu-ibu kita yang terhormat yang itu dulu. Nah itu dia semua yang ada di sini. Kualitas SDM-nya yang paling berpengaruh. Makanya kalau saya pribadi saya suka sama Ganjar Pranowo. Dia punya tagline itu. Dia punya tagline tuanku ya rakyat, jabatanku cuma mandat. Nah harusnya teman-teman, maksudnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat di dalam itu bagaimana caranya kita bisa saling bekerja sama dengan baik. Maksudnya itu tadi yang dibilang KPB. Atau juga kegiatan ini tidak merugikan kalian, atau juga kegiatan ini membawa dampak yang positif buat lingkungan sekitar. Kenapa hanya dengan kita cuma minta dukungan moral atau mungkin dukungan surat sakti kita gampang sana kemari, susah. Kenapa dipersulit? Bukan susah, malah dipersulit. Ya, dipersulit. Sampai dipersulit. Nah, maksudku mungkin akan lebih gampang kalau itu dipermudah. Mungkin teman-teman akan banyak gerakan-gerakan yang tercipta atau akan banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin bersifat positif kalau itu lebih dipermudah. Karena teman-teman juga yang sekarang yang silatnya teman-teman di Toraja, mereka sudah bisa berpikir bagaimana cara dana sendiri. Iya, itu tidak perlu dari pemerintah.
Jadi jangan bapak-bapak dan ibu-ibu terhormat di atas menganggap itu kayak sebagai kayak peminta-minta ya datang. Iya, kayak balon rentenir. Iya, debt collector yang kolektor atau Kata kita bawa proposal, uang lagi, ya. proposal, uang lagi pasti tidak selamanya, Bu. kayak macam kan kemarin gini, kita juga tahu lah ya di pemerintahan maksudnya kita sama-sama kok merasakan dampak dari pandemi, ya kan? Bayangin aja kita baru duduk langsung, aduh susah juga nih, susah juga ini ya. Soalnya kemarin corona, uang ini belum cair. Yang minta duit siapa Pak? Saya cuma minta surat sakti, kan? Tapi acaranya mepet kan? Nggak mepet Pak. Dari minggu lalu, ya mungkin ada aja yang terlalu takut saya minta uang. Berarti pengharapan dari teman-teman sebenarnya sekarang adalah terbentuknya komunitas-komunitas di bawah yang sebenarnya ya, saling support lah. Iya. Bisa menertibkan. Berharap dari yang di atas sana turun memberikan Ini deh, ibaratnya gini ya, kalau mereka mau ngasih kita secara materi itu kita nggak bonus. Kita nggak bonus aja, kayak ya untuk penutup makan-makan penutup pembubaran panitia aja lah gitu kan. Tapi maksudnya yang penting mereka benar-benar ikut terlibat dalam hal yang kayak memudahkan acara ini berjalan gitu loh. Kegiatan ini berjalan, komunitas ini dapat support yang kayak oh ya udah kita bermitra kok dengan komunitas ini, dukung aja. Sesimpel itu. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu. Kalau saya sih jujur agak kalau lihat ya, maksudnya kalau saya pribadi agak sedikit terisi lihat beberapa gedung khususnya di Makale yang membawa nama-nama seni. Jadi contohnya kayak ada namanya pasar seni kan. Ya. Oh iya, oke. Sekarang begini, pasar seni biar sampai anak SD atau orang di pelosok mana kalau sudah dengar pasar seni berarti tempat itu memang tempat kegiatan kesenian. Nah sekarang fungsinya kan itu. Kan kita lihat realitanya ini pasar sini kita mau bikin kegiatan yang berhubungan dengan sini saja minta izin susah. Nah, terus buat apa gedung itu dibuat? Pasar seni ini yang ada di tengah kota kan? Iya. Kelihatan kan? Iya. Saya sering kayak gini. Pengharapan sebagai pelancong datang pasar seni bakal mendapatkan apa gitu. Yang saya dapat adalah kios-kios kosong yang ya apa sebenarnya? Ya, bunga. Bunga-bunga sih. Betul. Ada bunga. pajangan segala macam. Saya bilang apa sebenarnya dibuatnya ini anggarannya nggak main-main juga. Banget. Dulu Kak, malah saya ingat sekali sempat waktu zaman SMA sebelum itu jadi pasar seni itu kan awalnya lapangan basket. Itu malah betul-betul jadi tempat berkeseniannya teman-teman. Di situ ada festival musik, di situ ada kegiatan olahraga, di situ pokoknya rame hal-hal yang kayak begitu. Nah sekarang setelah ada pasar kesenian, pasar seni, udah nggak ada. Nggak usah lah, maksudnya ya terserah kamu jual apa di dalam urusanmu, terserah. Tapi setidaknya pas teman-teman komunitas, teman-teman pemuda kreatif pengen bikin kegiatan yang memang itu hubungannya sama seni erat, memang ada unsur seninya, bebaskan mereka. Atau juga tidak minta uang dari kalian, kita cuma minta izin. Iya. Cuma minta izin, Simpel itu. minta izin. Itu Pak. Nah makanya saya bilang bukan pemerintah secara keseluruhan, oknum yang ada di dalamnya mungkin bisa diperbaiki. Makanya saya bilang kenapa suka Ganjar, karena kalau dia tahu hal-hal yang kayak begini tuh Kak, dia langsung sentil orang-orangnya. Itu sukanya, makanya dia mungkin ya gimana ya, kalau untuk pemerintah ya pengertian itu aja lah. Anak muda tuh jangan selalu dicap kita pengen duit, kita pengen ngabisin duit dari daerah. Udah, itu cuma butuh izin, itu aja butuh support, ya butuh support bilang oh ya ternyata apa yang kalian bikin itu sebenarnya dampaknya akan besar di kemudian hari, bukan di hari esok yang besok, tapi di kemudian hari 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Kalau menurutku pribadi harapan yang terbesar kalau misal itu bisa berjalan, teman-teman sudah bisa kolektif, kita dapat dukungan dari pemerintah, yakin ya pasti ada perubahan yang sedikit besar. Sedikit besar. Ya harapan saya gitu kan. Ya tapi ya pasti bisa. Tapi sampai sekarang masih ada harapan untuk pemerintah itu? Kalau saya sih selalu ada. Karena gini, mereka tuh akan berubah. Maksudnya pemerintah akan selalu berubah.
kita juga akan makin tua, entah juga nanti kita bakal mungkin salah satu bagian dari orang-orangnya atau salah satu dari kita di sini yang menjadi bupati atau di atasnya bupati lagi gitu. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ya. Progres selanjutnya apa? Teman-teman mau buat apa ya? Oke, itu menarik Kak. Jadi sementara nih ya Kak ya, kami yang ada di sini dan teman-teman yang ada di luar sana yang tidak ada di sini, yang tidak ada di sini, kita punya satu gerakan bersama namanya itu Bersuara. Jadi Bersuara ini salah satu platform digital yang ada di Toraja yang itu tujuannya untuk mewadahi teman-teman kreatif, tidak hanya di musik, tidak hanya di seni lukis atau gambar, dan juga rangkul teman-teman olahraga yang memang sifatnya street, yang bukan untuk turnamen, jadi kayak skate, street ball, terus sama UMKM lokal. UMKM, karena menurut kami pribadi UMKM itu salah satu juga yang bangkitkan ekonomi daerah. Terus selain itu bisa juga menyelamatkan teman-teman yang yang bergerak di bidang seni untuk bisa dapat cuan. Nah, contohnya kayak saya gini kan, ya akan sangat terbantu kalau memang pemerintah kita perhatian atau mengucapkan kita buat izin, karena ya semuanya kan saling menguntungkan satu sama lain kalau menurutku. Nah itu, jadi dari gerakan Bersuara kita harapannya bisa pelan-pelan merubah pola pikir teman-teman yang lain, merubah. Ya harapan saya itu bisa tercipta suatu perubahan dari gerakan Bersuara ini. Nah, jadi sekalian info juga buat teman-teman, siapa tahu ada teman-teman Toraja yang nonton. Di Bersuara itu salah satu platform gigs yang hadir setiap 2 minggu sekali, dan kita punya kegiatan rutin setiap 3 bulan juga, yang itu tidak hanya musik tapi ada UMKM, ada kegiatan-kegiatan seni lain. Terus harapannya kita bisa bikin 1 tahun sekali kegiatan yang besar yang bisa mengundang teman-teman luar biasa. Apa kendalanya Bersuara sekarang? Kalau Bersuara juga memang kendalanya salah satunya itu tempat. Cuma kalau tempat untuk yang kegiatan kami 2 minggu sekali itu ya mungkin bisa join sama teman-teman yang punya kafe atau teman-teman yang punya mungkin space nggak luas. Tapi untuk ya maksudnya meringankan kita untuk kesana kemari, karena kan pangkas waktu lagi kalau kita bisa mungkin buat postingan lain atau buat apa. Nah, memang jadi kendala itu ya kegiatan-kegiatan yang agak besar memang yang bisa datang ke teman-teman yang punya usaha kreatif atau UMKM gitu. Terus ada kegiatan lain selain musik. Nah, kita kan butuhnya tempat-tempat yang kayak contohnya pasar seni. Kenapa dengan pasar seni? Itu kan space-nya lumayan bagus, tata rapi. Berdasarkan namanya pasar seni, kenapa tidak digunakan itu saja? Itu kan. Iya, sebenarnya kalau dari kami nggak tahu mikirnya itu sih harusnya di situ. Cuma ya itu untuk masalah perizinannya banyak hal yang sebenarnya susah untuk kita. Harus contohnya kayak ya ini isu yang saya dengar harus berbayar lah, izinnya susah lah. Walaupun itu untuk Tanah Toraja itu sendiri, Iya. untuk membangun ekosistem kreatifnya Tanah Toraja. Saya sempat dengar dari temanku bilang begini, daerah pariwisata itu bisa hidup atau bisa jalannya enak kalau di situ ada industri kreatif atau serikat kreatif yang hidup. Contoh kayak di Bali gitu kan. Kayaknya banyak PR besar kawan kata untuk melihat Tanah Toraja ada berubah lebih modern mungkin ke depannya. Bukan sebagai bahan promosi tapi ada 4 wajah hari ini duduk bersama untuk kita berdiskusi. Di 4 wajah ini nanti ada harapan baru untuk Tanah Toraja. Seperti katanya Bung Karno bahwa Republik ini butuh 10 pemuda untuk menguncangkan dunia. Hari ini sudah ada 4 pemuda yang berkumpul, masih butuh 6 lagi. Jadi kami mengundang untuk kawan-kawan yang ada di Tanah Toraja untuk bisa bersinergi membuat Tanah Toraja menjadi warna baru lagi. Amin. Mungkin itu saja, dan kita akan ketemu di podcast selanjutnya, kawan-kawan.